Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang muncul. Siapa ini yang udah nunggu? Kang Usyek, monggo. Kang Burhan. Kang, yang Kang Burhan, yang Jahi gimana beritanya? Sudah ada jawaban belum? Monggo semua, yuk kumpul dulu. Baru 4 orang? Baru 5 orang? Ya, kebetulan saya juga baru nyampe rumah. Ya. Nah, ini kebetulan anak ayah, si abang, tuh udah 5 hari panas demam terus. Ternyata barusan tak cek lab kan positif tipes ya. Anak ayah yang kedua. Ya, mohon doanya lah dari semua. Dari si abang cepat sembuh deh. Ada suaranya jelas kan ya? Suaranya jelas. Mana belum ya? Hai Kang Doyo, kemana aja nih Kang Doyo? Gimana suaranya jelas nggak? Suara ayahnya jelas apa enggak ini? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Jelas? Oke. Ya ngobrol-ngobrol sebentar aja sebelum lanjut ke materi karena sambil nunggu yang lain ya. Pak Gadis, Pak Mugeni aja, Pak Gadis gimana kabarnya? Insya Allah Pak Gadis, ayah rencana tanggal 2 ya, tanggal 2 Pak Mugeni, tanggal 2 ya berangkat ke Banjarmasin. Pak Mugeni aja, insya Allah. Udah pesan tiketnya tuh, di tanggal 2 Agustus ya. Oke Mbak Ustadz Surip tadi ya. Amin, amin Mbak Siti Rubaya ya. Harusnya dirawat, tapi katanya nggak usah lah. Tipes akut lah. Ya, perdosis setiap hari main itu. Main futsal. Jelas, oke. Gimana? Mau kita mulai sekarang? Kita mulai aja ya. Kalau mau dimulai, siapkan catatannya monggo ya. Catatannya monggo. Dewi Ningsih ya, Dek. Oke, kalau udah siap, monggo simak baik-baik ya. Yang belum jelas nanti tanyakan aja atau tulis di komen ya. Kalau misalnya ada penjelasan ya, yang kurang jelas itu maksudnya. Signal tuh mana sih? Oke gini, pada dasarnya kita pelihara atau budidaya penurung unggas ya. Unggas baik ayam petelur, bebek petelur maupun puyuh petelur pada dasarnya hampir sama pada dasarnya. Cuma ada beberapa patokan yang harus dipahami ya. Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ayah pernah treatment beberapa peternak puyuh di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Cuma waktu itu kan mereka teman-teman dari Blitar sering datang ke Trenggalek, kadang 5 orang, kadang 6 orang ya. Permasalahan waktu itu puyuhnya nggak pernah lebih dari 80% ya. Nggak pernah lebih, paling tinggi katanya 80, seringnya cuma 70, 75 itu produksi telurnya. Terus yang kedua, selalu ada kematian tiap hari, kadang 1 ekor, 2 ekor katanya gitu ya. Waktu itu ayah kasih treatment, pakannya begini, kemudian ya, kemudian jamunya begini, nutrisinya begini. Sebulan kemudian datang lagi, kasusnya nggak jauh beda, masih tetap tidak ada perubahan yang signifikan gitu kan. Akhirnya kata ayah, masalah di budidaya ternak terutama di petelur itu kompleks gitu kan ya. Bukan hanya sebatas masalah pakan aja, bukan sebatas masalah probiotik aja, bukan sebatas masalah nutrisi aja kan ya. Akhirnya tak cambangin aja ke kandangnya, di situ baru terjawab ya. Apa terjawabnya? Satu, masalah kandang. Ternyata kandangnya kurang ideal, dalam artian kurang idealnya itu begini, jadi ventilasi udara kurang bagus, terus pengangkatan kotoran itu seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali kan. Kemudian apa istilahnya tuh ya, kandangnya juga kotor lah, macam-macam lah ya. Setelah tak treatment waktu itu ayah suruh dibongkar, ini dibongkar biar situasi udara bagus, segala macam bagus. Seminggu kemudian laporan naik jadi 90%. Sepele kelihatannya ya. Jadi sekali lagi ya harus dipahami, jadi ketika kita budidaya unggas petelur baik ayam, bebek maupun puyuh ya, ada beberapa hal yang harus dipahami. Minimal itu 3 hal faktor utama yang tidak boleh meleset gitu kan ya. Pertama, nutrisi dari awal sampai seterusnya tidak boleh diganti, atau pakannya sama sekali nggak boleh diganti. Itu yang pertama. Sehari aja diganti, wassalam, pasti dia turun sampai 5 sampai 10%. Luar biasa loh itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua
Kalau jenengan misalkan apa bikin pakannya pakan bukan pakan jadi tapi bikin sendiri, kemik sendiri ya. Maka hal yang kedua yang harus dipahami apa? Kualitas sumber bahan baku pakan tidak boleh berubah. Artinya jagungnya, dekatnya, ataupun yang lain-lainnya itu tidak boleh diganti. Artinya kalau misalkan dari sumber A tadinya terus saja nggak boleh diganti. Kalau konsentrat kan nggak perlu kita bahas lah, itu kan pakai pakan pabrikan aja lah, pabrikan ya kalau konsentrat. Karena dengan kita bikin ngemik sendiri tuh kos bisa turun sampai 1.000 per kilo loh minimal. Ya, itu disitulah keuntungan sebenarnya kan. Kemudian hal yang ketiga apa? Sanitasi, ventilasi, sama perawatan. Apa? Pembersihan kotoran. Karena biasanya kan kalau kita budidaya puyuh itu kan sifatnya itu kan koloni dalam kandang-kandang, ya kan? Nah, kadang kalau misalkan kandang 1 meter persegi kan terisi 125 ekor, secara umum kan gitu ya. Ada yang 100 ekor, ada yang 125 ya. Oke, lanjutin. Nah, sekarang hal yang pertama dulu. Yang pertama dulu ya. Yang pertama yang harus jenengan perhatikan adalah pertama kandang. Gini, usahakan kandang itu arahnya dari utara ke selatan, memanjangnya. Jadi memanjangnya itu dari utara ke selatan. Itu yang paling bagus paling ideal. Pertama. Kemudian hal yang kedua, kandang utama, bangunan utama itu sebaiknya tidak tertutup rapat, ya, tidak tertutup rapat. Sarana ya, lebih baik pakai paranet yang 40-50%, sarana ya. Kalau misalkan mau pakai dinding bilik boleh, tapi 60%, 60%, 40% ke atasnya itu kosong. Ya. Yang penting angin tidak langsung mengenai tubuh si puyuh itu sendiri, itu aja. Itu yang pertama. Jadi kandang memanjang dari utara ke selatan. Kalau masalah kandang mau berapa tingkat, mau 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, silakan, nggak masalah itu. Kemudian hal kedua, masih bermasalah masalah masih masalah kandang ya. Biasanya kan rata-rata umum ukuran kandang itu tingginya orang rata-rata 25 itu. Ada yang 28, ada yang 30. Sarannya ya sebaiknya kandang itu miring, ya, miring, kemiringannya tuh 15%. Kemudian tinggi kandang depan itu sekitar 25 cm, tinggi kandang belakangnya, ya, boxnya tuh kandang belakang itu 30 cm. Ya, minimalnya seperti itu. Lebih tinggi lebih bagus. Ya. Kenapa? Kalau kita terlalu pendek, kemudian kita tumpuk, sirkulasi udaranya kurang. Nah, ini yang bikin masalah selama ini. Ya. Karena unggas petelur, apapun juga, bukan hanya sekedar puyuh, ayam pun bebek, itu sensitif, beda dengan pedaging. Saat tidak nyaman, sirkulasi udara nggak bagus, oksigen nggak bagus, amoniak apa tinggi, udah pasti ngedrop. Jangan mimpi bisa di atas 75%. Jadi paham ya? Oke, itu masalah kandang. Kemudian pembersihan kandang, terutama pembersihan kotoran. Kalau sistem tumpukan itu di setiap tumpukan ada kotorannya di bawahnya itu kan pakai alas ya. Itu pembersihannya. Saran ayah itu kalau bisa itu setiap hari. Jangan nunggu seminggu 2 kali, apalagi seminggu sekali. Jangan ditumpuk. Paham ya? Sebaik jelek-jeleknya 2 hari sekali lah, jelek-jeleknya. Itu seputar kandang, oke? Masalah lampu standar aja, orang umum, nggak ada yang luar biasa. Di pola ayah nggak ada, ya. Itu standar aja. Oke, sekarang hal yang kedua, masalah pakan. Silakan tulis komposisinya. Komposisi pakan puyuh petelur ya, komposisinya. Yang pertama, konsentrat petelur mau untuk ayam mau untuk puyuh sama aja ya, yang 35-36%, jelek-jeleknya yang 33%. Awas, konsentrat jika mulai kita pakai merek A, maka selamanya harus merek A, tidak boleh diganti. Ulangi, jika awal kita bikin pakan merek A, maka selamanya harus A, tidak boleh diganti. Itu yang pertama. Nah, komposisinya untuk konsentratnya 35%, silahkan ditulis. Konsentrat unggas petelurnya 35%, jagung kuningnya 50%, sama jagung juga. Kalau misalkan dari awal kita pakai jagungnya misalkan dari varietas pionir, terus usahakan pionir terus. Ya. Kalau misalkan mulai awalnya kita pakai dari biji terus saja biji, insya Allah itu nanti akan stabil nanti kualitasnya ya. Oke, jadi hal yang kedua, jagung kuning 50%, tadi konsentrat 35 ya. Terus dedak, boleh pakai dedak, boleh pakai polar, pilih aja salah satu ya. 10%. Saya ulangi, konsentrat unggasnya yang kandungan PK-nya proteinnya 35 kalau bisa ya, 35-36 itu 35%. Terus jagung kuningnya 50%, kemudian dedak atau polar 10%. Kalsium dengan cari aja yang sudah jadi ya di toko unggas, toko pakan suka ada ya, kalsium untuk unggas telur itu 2%. Ulangi, kalsiumnya 2%. Sudah. Mineral 2%. Mineral 2%.
Terus top mix 1%. Kita ulangi. Konsentrat unggas petelurnya 35, jagungnya 50, jagung kuning ya 50%, dedaknya 10%, jadi udah 95% kan, 2% kalsium, 2% mineral, 1% top mix. Sudah dicatat ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian teknis mixing atau teknis mencampur silakan, mau pakai manual monggo, mau pakai mesin mau, lebih bagus pakai mesin ya, biar betul-betul homogen kan ya. Nah, cuma kalau jenengan pingin di atas 90%, 95 bahkan bisa tembus sampai 100%, ada satu hal yang harus dikerjakan. Pertama, tadi kan kita udah ngemik pakan tuh ya. Nah, pakan tadi jenengan bibis dengan romansa. Romansanya romansa 3 yang pakai alpukat, kemudian yang pakai telur ya, cari aja lah ya yang orang yang dibikin romansanya ya. Jadi pakai romansa. Nah, cara komposisinya gini, per 50 kg pakan yang sudah tadi kita mixing kan dari komposisi yang tadi, itu per 50 kg, maka bibis dengan romansa 3 versi 3 maksudnya ya, itu 1 liter. Tapi awas, romansanya itu kan kalau kalau bikin romansa itu kan pertama dulu kan yang ngajarin 10 liter dulu, habis itu kan setelah fermentasi baru ditambah air lagi kan jadi 20 ya. Itu enggak. Jadi yang 1 liter itu diambil dari 10 liter. Jadi romansanya komposisinya bukan 20 liter tapi 10 liter. Ya, yang bahannya yang kedelai seperempat, kacang hijau seperempat yang itu ya. Kemudian apa? Alpukatnya 1 kilo kan. Kemudian telurnya 3, telur bebek 3, yang pakai yang itu. Nah, itu nanti airnya cuma 10 liter ya. Setelah jadi, kalau itu kan cukup 4 hari ya romansanya itu. Nah, setelah jadi untuk 50 kilogram pakan itu romansanya 1 liter. Titik. Bibiskan aja. Kapan membibiskannya? Boleh minimal boleh sehari sebelum pakan diberikan atau boleh juga untuk seminggu. Kalau sehari sebelumnya itu tidak perlu dijemur. Jadi gini maksudnya. Jadi sore kita bibis, besok pagi baru kita kasihin. Tapi kalau misalkan kita punya sekaligus ya, kita 1 ton aja lah atau 20 karung sekaligus ya. 1 ton 1000 kilo. Ya udah tinggal dibibis sekaligus tapi harus dijemur dulu. Karena pasti pakannya kan nggak langsung habis. Jemur minimal 1 hari, habis itu baru dikarungin lagi. Paham? Ya, itu kalau kita ingin bikin stok agak banyak seperti itu. Tapi kalau untuk diberikan apa sistemnya harian, misalkan 1 hari kita habisnya cuma 20 kilo, ya wis bikinlah bisa 20 kilo. Kalau 20 kilo kan berarti 20 kilo kan sekitar 400 mili aja kan. Udah bibiskan, nah, sorenya besok paginya baru kita kasih. Paham ya? Oke, itu cara gimana kita ngebibis pakan. Dengan apa? Dengan romansa. Awas, romansa versi 3 yang dipakai. Yang pakai apa namanya? Alpukat, yang pakai lele sama pakai telur ya, telur 3 butir. Carilah nanti ya di grup ya. Romansa versi 3. Kemudian yang harus diperhatikan ya tadi, itu untuk dipakan tadi ya, komposisi dari kayak tadi. Ulangi ya, pakan 1. Konsentrat jangan diganti. Kalau sudah awalnya A, merek A, maka selamanya harus merek A. Ya, pengalaman ya, ketika kita ganti dengan merek yang lain, merek B misalkan, itu ngedrop sampai 5% loh. Dan biasanya kembali pulih lagi itu di atas seminggu. Rugi nanti kita. Udah, lanjut. Kemudian, itu masalah pakan ya. Komposisinya udah paham tadi. Konsentratnya 35, jagung 50, dedak 10, 2 kalsium, 2 mineral, 1 top mix. Oke. Nah, per 50 kilo bibis dengan romansa versi 3. 1 liter. Tapi romansanya bikinnya 10 liter. Jangan dijadikan 20, tapi dijadikan 10. Untuk satu resepnya. Nah, kemudian selanjutnya, biar nanti puyuhnya tetap sehat, tidak mabung, tidak rontok bulu, ya, maka 3 hari sekali harus masuk jamu unggas. Ayah nggak akan terangkan gimana cara bikin jamu unggasnya, harus sudah pernah dibahas kan ya. Jamu unggasnya, komposisinya atau dosisnya, kalau nggak ada konseptor gimana ya bisa dirasa bisa, tapi rumit. Artinya rumit tuh gini, Kang Boy ya, Boy Muhlijan, Aceh ya, Aceh, Kang Boy. Jadi tuh kita harus bikin dulu konsentrat sendiri, baru komposisinya seperti yang tadi. Ya. Nanti kita bahas di sesi yang lain cara bikin konsentrat khusus untuk unggas. Ya. Oke, paham, Kang Boy? Jadi bikin konsentrat dulu, habis itu baru dipakai untuk yang tadi ya. Nanti kita terangin gimana cara bikin konsentrat khusus untuk unggas ya. Wah, bukan pakan, konsentrat. Awas jangan salah. Oke, lanjut. Itu masalah pakan ya. Nah, terus kemudian masalah diminum.
per 3 hari sekali harus masuk jamu gas ya. Kalau dosisnya itu 3 mili untuk 2 liter air minum. 3 mili jamu gasnya untuk 2 liter air. Jadi berapa banyak yang kita kasihin ya tergantung berapa banyak jumlah populasi puyuhnya kan ya. Nah cuma gini yang harus dipahami. Ketika kita bikin minum dengan jamu tadi, itu diberikan antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Habis gitu sudah angkat. Jadi nggak usah nanya ya berapa liter ini, nggak usah nanya gitu ya. Jadi jangan bikin aja, nggak apa-apa. Bikin untuk seminggu pun nggak masalah ya. Jadi kasihin manual kan ya. Jam 6 pagi, jadi puasakan dulu. Jadi pagi-pagi itu jangan dikasih minum dulu. Jadi minum pertama itu jamu unggas. Nah, dari jam 6 sampai jam 8. Setelah jam 8 itu ganti air minum biasa. Per 3 hari sekali cukup. Gak usah tiap hari. 3 hari sekali. Insya Allah puyuhnya sehat. Oke, paham? Itu untuk minumnya. Kemudian masih seputar minum ini. Tadi pakan udah kan? Pakan udah minum. Oke, lupa. Pakan takarannya, takaran pakan per ekor saran ayam itu 13 sampai 15% dari bobot ayam. Dari bobot puyuhnya. Ya. Jadi kalau jadi timbang aja lah secara random aja lah, ambil 10 ekor timbang berapa sih bobotnya, nanti tinggal dibagi 10 kan. Nah itu saran ayah, jumlah pakan yang diberikan itu 13 sampai 15%. Tergantung daerah masing-masing. Daerah dingin, daerah sedang, daerah panas itu kan nggak sama. Kalau daerah panas 13% cukup. Tapi kalau untuk daerah dingin itu harus 15% dari bobot ayamnya per hari. Jadi jangan dikasih apa? Jangan dikasih full feed. Banyak yang sekarang kan gini kasih pakannya full sekaligus. Habis baru kasih lagi, nggak boleh. Terus memberi pakannya pun saran ayah jamnya itu pagi jam 7, sorenya jam 4. Cukup 2 kali aja. Jadi ya tadi kan anggaplah kita misalkan ngasih 15% dari itu ya. Waduh, Kang Ahmad ajar gimana nih? Masih di Lombok nggak Kang? Jadi kalau kita ngasih pakan misalkan anggaplah dengan 15% ya, itu 15% itu nanti dibagi 2 ya. 50% paginya jam 7 pagi, terus sore jam 4-nya 50% lagi. Tiap hari begitu. Saran ayah seminggu sekali timbang. Kenapa tidak menutup kemungkinan kan ada penambahan bobot ya, maka pakan juga ngikutin. Udahlah antara 13-15% itu tadi aja. Ini pengalaman ayah kalau di daerah panas cukup 13% sudah cukup pakannya ya. Kalau untuk daerah sedang 14%, untuk daerah agak dingin atau dingin itu 15% dari total bobotnya. Pakan perhariannya gitu. Pemberiannya 2 kali aja ya, jam 7 pagi sama jam 4 sore. Oke, kembali lagi ke minum ya. Jadi minum 3 hari sekali, kasih jamu, dosisnya 3 mili untuk 2 liter air minum. Dikasihkan antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Waalaikumsalam, Bang Ahmad. Ajar. Jadi setelah lewat jam 8 ganti air minum biasa. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada lagi tambahan, itu kalau ingin benar-benar stabil ya, nanti stabil, itu per 10 hari sekali, itu aja dengan kasih minum air gula sama air garam. Gini maksudnya. Dengan didihkan buat air gula dari aren 1 kilo, gula aren, harus gula aren, nggak boleh nawar. Gula aren 1 kilo, kemudian garamnya 1/4 kilo. Didihkan, bareng-bareng aja didihkan ya, bareng-bareng aja. Dua-duanya didihkan. Kapan ate? Weh, nuhun ya. Pangnutupan lah punten. Diulangi. Jadi untuk 10 hari sekali lah ini ya. Gula arennya 1 kilo, garamnya 1/4 kilo. Terserah mau garam klosok boleh, garam dapur boleh. Saran ayah garam klosok itu lebih bagusnya. Didihkan sampai benar-benar mendidih, kurang lebih 30 menit lah ya. Habis itu dinginkan. Nah itu diberikan 10 hari sekali dari jam 6 malam sampai jam 8 malam. Lewat jam 8, udah walaupun belum habis, angkat aja, ganti dengan air biasa. Paham ya? Jadi berapa liter-liternya nggak usah nanya. Pokoknya kasihin aja antara jam 6 sampai jam 8 malam. Oke? Nah setelah jam 8 malam, walaupun belum habis, itu airnya ganti dengan air minum biasa.
Monggo Pak Rus, telat ini gimana Pak Rus ini? Itu wajib 10 hari sekali. Ya, kalau jamu 3 hari sekali, dosis 3 mili per 2 liter air minum antara jam 6 jam 8 pagi. Awas, jangan salah. Kalau air gula dan garam itu per 10 hari sekali antara jam 6 sampai jam 8 malam. Nggak boleh ditukar dan nggak boleh asal-asalan. Ya. Ayah nggak akan terangkan alasannya lah, terlalu panjang ayah kan. Pokoknya wis manut gitu aja. Ya, manut lah pokoknya. Oke, lanjut. Itu di air minum. Kemudian, jika seandainya, ini seandainya aja, ada, kita lihat mungkin dari satu box, misalkan itu, atau satu kandang ya maksudnya, ada beberapa yang sakit, itu sebaiknya dikarantina, kemudian cekokin dengan rotor murni. Ya, setengah mili cukup per ekor yang sakit. Kalau nggak sakit, nggak usah. Ya, lanjut. Kalau seandainya dengan rutin dengan pola barusan, insya Allah kandang sama sekali tidak akan ada bau. Ya, jadi reaksi amoniak itu insya Allah tidak akan ada kejadian di kandang. Kenapa? Salah satu faktor penyebab produksi telur drop, baik ayam, baik puyuh, baik bebek atau itik ya, itu adalah apa? Kandungan amoniak di kandangnya di atas ambang. Ya, amoniak aja lah 15%. Wassalam, jangan mimpi bisa di atas 80%. Ya, harus dipahami ini. Makanya pemberian jamu, pemberian gula, dan rotor, kalau rotor sebulan sekali cukup, nggak apa-apa. Ya. Diminumkan aja, jangan minum. Karena kebetulan di jamu West sudah ada rotornya toh sebetulnya. Kalau teknik ini pakannya nggak perlu difermentasi, boy. Ya, boy. Kalau teknik ini, kalau pakai, awas lagi, kalau pakai romansa per 50 kilonya 1 liter tadi, ini nggak perlu fermentasi lagi. Tapi jika nggak pakai romansa, wajib fermentasi. Tapi untuk malam ini ayah nggak menerangkan cara fermentasinya nggak. Oke, boleh. Biar nggak mumet, biar nggak tumpang tindih pemahamannya. Aku ayah khawatirkan nanti malah salah nanti. Pokoknya malam ini mendidihkan gula sama garam pakai air ya. Ya iyalah. Kerja nih saya pakai air. Airnya 30 liter ya. Biar pemahamannya nggak tumpang tindih. Untuk fermentasi nanti di lain hari aja lah ya. Biar nggak pusing, biar nggak tumpang tindih ya, biar nggak putang tindih. Nanti malah ngawur nanti ke sana ya. Zahra Nisa ya, airnya 30 liter ya Zahra ya. Untuk tadi gula 1 kilo sama garam seperempat kilo tadi ya, airnya 30 liter ya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi ya, kalau pingin benar-benar kandang aman, bahkan sama sekali nggak ada baunya, itu jelek-jeleknya sebulan sekali rotor masuk. Ya, sebulan sekali. Walaupun nggak ada yang sakit. Walaupun lagi sehat, itu rotor masuk. Minimalnya sebulan sekali. Dosisnya 1 mili untuk 2 liter. Diminumkan aja rotornya ya. Cukup sebulan sekali. Rotornya. Udah, lanjutin. Jadi tuh konsep gimana caranya agar puyuh bisa produksi di atas 95%. Ya, ini sudah ayah buktikan. Dulu ayah pernah pelihara puyuh tahun 2013 ya. Gak banyak waktu itu. Waktu itu ayah sama sekretaris Menteri Pertanian ya. Gak banyak, cuma 2 juta ekor. Waalaikumsalam. Azri ya. Wah, gak banyak, cuma 2 juta ekor. Alhamdulillah, bisa di atas 95% dari pengalaman itu ya. Tapi di sini ayah nggak ngajarin breedingnya ya, nyiapin breedingnya, nyiapin di aukinya enggak ya. Nanti itu di sesi terpisah aja lah, di lain waktu aja lah ya. Pokoknya malam ini ayah ngajarin puyuh yang sudah siap bertelur gitu ya, atau yang sudah bertelur. Nah, kalau jenengan treatment dengan ini, insya Allah puyuh yang sudah akhir sekalipun, seminggu kemudian, insya Allah pengalaman ayah 80% up dia bertelur lagi. Serius ya. Coba kalau treatment yang barusan jenengan lakukan terhadap puyuh yang sudah akhir, sudah dianggap akhir ya. Insya Allah pengalaman saya seminggu kemudian bisa di atas 80, bahkan bisa balik lagi sampai 95%. Tapi catatannya silakan teman dicatat, khusus untuk puyuh akhir selama seminggu wajib masuk rotor berturut-turut. Oke, dosisnya 1 mili 2 liter. Cukup
pagi-pagi aja, jam 6 sampai jam 8. Bisa dipahami? Boy, bisa dipahami gak Boy? Ini pertanyaan antum kan kemarin, ya. Jadi kalau untuk masalah ngatasin puyuh akhir, ayam akhir, bebek akhir, silakan pakai itu. Pola yang ayah sarankan dari awal tadi. Mulai dari komposisi pakan, kemudian penambahan pakan nutrisi dengan Romansa Plus, versi 3 tadi, kemudian pemberian jamu 3 hari sekali, pemberian air gula 10 hari sekali, pemberian rotor seminggu berturut awas ini untuk akhir nih, untuk yang akhir seminggu berturut-turut kasih rotor dari antara jam 6 sampai jam 8 pagi tadi, ya. Insya Allah, izin Allah nggak sampai seminggu, rata-rata seminggu lah, itu yang akhir akan kembali produktif bisa di atas 80%. Oke, silakan buktikan. Saya sudah membuktikan ini udah lama ya, udah dari tahun 91 ya, main-main kayak begini ya, alhamdulillah ya. Rahasia terakhir, Boy, catat Boy. Kang Sudiono. Rahasia terakhir. Jika jenengan mau puyuhnya bertelur, bisa 2 sehari. Pagi bertelur, sore atau malam bertelur, catat. Ini caranya. Yang tadi, jangan ada yang ngerubah, yang sudah saya terangin, oke? Cuman ada tambahan. Persis pagi-pagi, sebelum dia minum apapun, ya, jenengan kasih minum air cucian beras yang sudah difermentasi dengan rotor repo. Fermentasinya cukup 1 hari. Ya, rotornya nggak ada, habis. Oke, jelek-jeleknya fermentasikan dengan ragi tape. Per 100 liter air cucian beras, kalau pakai rotornya cukup 10 mili. Kalau pakai ragi tapenya 5 butir. Cara ngerjainnya gini. Hari ini, misalkan air cucian beras sudah ada ya, 100 liter. Masukin, aduk, tutup. Besok paginya kasihin. Antara jam 6 sampai jam 8. Kalau ada, lakukan setiap hari. Insya Allah, seminggu kemudian, puyuh, ayam, bebek bisa bertelur 2 dalam sehari. Pagi, siang, ataupun malam. Serius. Paham? Itu rahasianya. Ya. Tapi, air cucian beras yang gimana dulu? Air cucian berasnya itu gini. Air cucian berasnya diambil 1 liter air cucian beras itu diambil dari 1 kilo beras. Jadi kita mencuci beras 1 kilo dengan air 1 liter, oke? Ya. Nah, nanti kan dapat 1 liter toh, putih kayak susu. Dosisnya aplikasinya ya, Boy berarti nggak nyimak. Boy nggak nyimak nih. Ayah bilang dari jam 6 sampai jam 8 kasihinnya. Ya. Kasihin aja ke tempat minumnya. Jam 8, ya ganti air minum biasa. Gitu loh, Boy. Sama untuk pencucian beras juga gitu. Ya, Boy ya? Paham, Boy? Jadi nggak pakai dosis-dosisan. Nah, cuma gini. Kalau seandainya, ini seandainya. Kalau seandainya misalkan kelihatan puyuhnya, bobotnya terlalu cepat, maka nggak perlu setiap hari lagi. Ya. Jadi seminggu pertama saja yang tiap hari air cucian berasnya. Kesananya cukup 3 hari sekali. Insya Allah. Pengalaman saya, ketika puyuhnya benar-benar sehat ya, sehat, maka dia bisa bertelur 2 kali dalam 1 hari. Pagi, kalau nggak sorenya, kemudian nanti malam atau malamnya. Ini pengalaman ayah. Jadi treatment untuk yang akhir biasanya butuh waktu sekitar seminggu. Kemudian treatment untuk agar nanti puyuhnya bisa bertelur 2. Awas lah ya, kalau udah nyoba ke puyuh, ke ayam, ke bebek, izin Allah, itu telurnya 2 loh. Dengan teknik yang barusan. Tapi ingat, jangan sekali-kali ganti pakan di tengah jalan. 1. Tak ulangi, jangan sekali-kali ganti komposisi pakan di tengah jalan. Pasti dia ngedrop. Hati-hati itu, ya. Ini buat semuanya, tolong perhatiin. Karena ketika dengan ganti pakan tengah jalan, pasti akan terjadi perubahan metabolismenya. Ujung-ujungnya, apa coba? Rugi lah, turun sampai 5%, bahkan sampai bisa 10% turunnya gara-gara cuma ganti pakan. Walaupun hitungan-hitungan mungkin kandungan PK, kandungan protein kasar maksudnya ya, lemaknya, karbohidratnya sama, tetap ketika nggak sama bahan bakunya, nggak sama bahan apa ya, bahan pakannya, pasti dia akan ngedrop. Itu pengalaman saya.
Sampai situ dulu deh, ada yang bertanya nggak? Monggo. Aduh, pegal masalahnya. Ini boy yang nanya. Boy nanya, akhirnya ujung-ujungnya harus nerangin lah boy. Besok-besok jangan banyak nanya mulu ya. Bentar. Monggo, monggo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang mau ditanyakan silahkan catat. Bukan catat, maksudnya di komen ya. Tulis aja di komen. Monggo. Oke, mohon maaf ya. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Ya, itu trik gimana caranya agar budidaya puyuh petelur bisa selalu stabil di atas 95%, bahkan bisa tembus 100%. Ketika trip yang terakhir tadi plus 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 dengan efisien berat bisa di atas 100%, insya Allah. Tuh serius aku. Ini ayah tuh nggak pernah ngomong apa yang nggak apa yang cuma jadi teori, enggak. Ini bukan teori. Ya, Ayah hanya ngomong mempunyai sebuah teori itu dari pengalaman yang sudah dilakukan. Ya, aku ngelakukan gini-gini, ternyata hasilnya gitu lah dijadikan sebuah teori Maya. Ya. Jadi bukan belajar teori dari baru kerja, enggak. Nah, kalau gaya ayah bukan ilmuwan sih bukan, tapi ayah belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan di lapangan sendiri ya. Hasil yang di lapangan itulah yang ayah siarkan. Ya. Jadi bukan ngarang, bukan teori katanya kan gitu. Ya. Tapi mungkin perlu banyak perbedaan dengan yang kebiasaan. Pengalaman ayah dulu ayah waktu itu sampai 8 bulan ya, 8 bulan, tapi nggak tahu lagi kenapa. Kan gini, 8 bulan itu selalu stabil di atas 95% terus aja. Setelah 8 bulan alhamdulillah nggak tahu lagi konsepnya. Ya, Kamarudin pilihan. Kenapa? Karena 2 juta ekor puyuhnya alhamdulillah mati kabeh. Waktu itu mati semua ya. Tersisa cuma 4 ekor. Jadi nggak lanjut lagi, nggak ngerti lagi gitu kan waktu itu. Setelah 8 bulan. Kenapa? Karena ya nggak pelihara lagi. Matinya bukan karena penyakit, bukan karena apa-apa, tapi matinya karena air bandang, kena banjir. Banjirnya sampai ke atap kandang puyuhnya. Akhirnya puyuhnya mati kabeh dalam semalam. Soal karang sudah tadi ya, soal teknik berkalam. Nanti putar ulang aja lah insya Allah ya, Chef ya. Saya nggak bahas lagi, tadi di awal sudah dibahas ya soal kandang. Ya. Nanti putar ulang aja video ininya. Karena insya Allah ya saving. Cuma mungkin ayah savingnya nggak lama, mungkin seminggu lah, habis itu ya mungkin ayah hapus nanti. Jadi silakan aja jangan saving sendiri lah ya. Kenapa? Nggak muat ya. Nggak muat, apanya HP-nya ini 64 GB nih udah kebanyakan ya videonya. Ya udah itu aja dulu ya dari ayah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, maklum Pak, ayah sering bercanda ya buat semuanya tanpa terkecuali ya. Jika ada kata-kata yang kurang enak didengar itu hanya sekedar joke aja ya. Insyaallah ayah berusaha untuk apa ya, untuk tidak nyakitin orang lain gitu kan ya. Jadi ya monggo lah ya, itu aja. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi, cuma mungkin selama seminggu kemungkinan nggak ada lagi acara tayangan langsungnya, karena mungkin Senin sampai minggu depan sampai akhir bulan ayah mau keluar Jawa ya. Bagi yang mau ketemu ayah wilayah Sumatera, Kalimantan dulu ya. Kalimantan antara tanggal 2 sampai tanggal 5 insya Allah ayah di Kalimantan Selatan ya. Ada di Kalimantan Selatan. Dewi Ningsih sekali ayah sarankan jangan nulis kalimat asyap. Asyap itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya apa coba? Ngerti nggak? Tahu nggak artinya dalam bahasa Ibrani? Asyap itu apa? Terpujilah setan loh itu artinya. Hati-hati loh itu ya Dewi Ningsih atau juga teman-teman yang lain ya. Silakanlah buka arti asyap dalam bahasa Ibrani. Hati-hati jangan asal nulis loh ya. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 4 ya ayah selalu ada di Banjarmasin. Bagi teman-teman di Kalimantan Selatan monggo ayah mau merapat. Kemungkinan juga ayah mau mampir ke Kalimantan Timur ya, ke Pondok Pesantren Ambitin. Kemudian baru tanggal 5 tanggal 5-nya ayah ke Sumatera Barat. Bagi teman-teman yang dekat ke Sumatera Barat mau merapat monggo. Boy ya dari Aceh ke Sumbar boy monggo. Mungkin sekitar 3 sampai 5 hari ayah di Sumbar ya. Oke, baru tanggal 9 mungkin baru balik karena kan tanggal 11-nya Idul Adha ya. Ayah udah ada lagi di Tasikmalaya ya. Oke, kita aja dulu. Mohon maaf sebelumnya.
itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.